Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, masih semangat tentunya. Bersama lapakode.net, hari ini kita akan melanjutkan seri PHP NPC untuk pemrograman web. Kita kemarin sudah punya menu yaitu menu dosen dengan fiturnya. Terakhir kita kemarin adalah punya fitur yaitu tambah data, dimana tambah data ini untuk menambahkan data dosen. Nah, sementara untuk formnya ini masih jujurnya adalah mahasiswa karena kita belum sejauh itu, yang penting fungsi dulu kemarin. Nah, hari ini kita akan bahas bagaimana cara untuk menghapus data dan kemudian nanti kita finishingnya setelah edit adalah merapikan form tersebut. Oke, kita akan masuk ke menu ini. Kita rapikan dulu menunya, menu hapus. Kemudian jadi ketika kita hapus seperti ini, maka data akan terhapus. Tapi karena ini masih belum bisa, kita masuk ke indeks yang ada di dosen. Jadi kita masuk view, kemudian kita masuk ke indeks, kemudian masuk ke dosen maksud saya, kemudian masuk ke indeks. Nah, kita rapikan. Di sini masih mahasiswa, jadi menunya mahasiswa, linknya kita arahkan ke dosen. Kita arahkan ke dosen, kemudian ini biarkan saja delete. Kemudian untuk variabelnya bukan MHS, karena kita sudah punya variabel yaitu DSN seperti yang ada di detail dosen, maka ini juga kita sesuaikan, bukan MHS tapi DSN. Dua-duanya kita sesuaikan DSN. Oke, sudah DSN. Untuk merubah seperti ini supaya sama, supaya bareng, kita ngetik sekali tapi bawahnya juga berubah seperti ini ya. Ini ID dan ini ID. Ini seharusnya kan dosen itu bukan tidak punya ID tapi punyanya ID dosen. Ini tekan aja Ctrl D sampai ke blok seperti ini. Nah, tinggal ketik ID dosen. Jadi semuanya cepat gitu ya. Oke, kita simpan dulu. Kemudian kita lihat perubahannya. Oke. Nah, di bagian bawah itu sudah muncul dosen delete 1. Nah, tadi kan masih muncul notice ya. Oke, kita lanjutkan. Sekarang kita masuk ke dosen model. Kita masuk ke dosen model. Oke. Nah, kita sudah punya apa ini? Ini sudah punya get dosen by ID, sudah punya add data dosen. Nah, kita buat metode baru di sini, public function, kemudian kita kasih del data dosen itu aja. Oke. Kemudian kita buat query. Jadi prosesnya hampir sama seperti yang ada di add ini ya, hampir sama, cuman nanti kalian bisa biar tahu kira-kira bedanya di mana. .qry, ini kita buat query, variabel query. Tentunya kalau di add data dosen tentunya insert karena dia menambahkan. Nah, sekarang karena kita ingin menghapus, maka kita kasih query hapus di sini, yaitu delete ya. Delete from nama tabelnya ya, betul, nama tabelnya adalah dosen. Nah, tentunya kita kalau seperti ini query-nya, maka akan terhapus semua datanya, karena di sini kita akan menghapus sesuai dengan ini. Jadi nama yang dimana, misalkan Muhammad Zainuri, diklik hapus, maka yang terhapus adalah Muhammad Zainuri. Kalau yang di Siti Aisyah yang diklik hapus, maka yang terhapus adalah Siti Aisyah. Nah, jadi kalau seperti ini akan terhapus semua. Nah, supaya seperti itu kita kasih klausa where dimana ID dosen sama dengan, nanti kita bind ya. Oke, kita bind
lanjut. Setelah itu kita query kan, db query dollar query. Nah, kemudian bindingnya kita jalankan di sini. This db bind, yang di bind adalah id, kemudian id yang ada di sini, itu kita kirim ini, kita kirim id dari sini. Ya, jadi query ini ada id. Nah, ini kita isi id dari parameter. Kemudian kita sudah bind, selanjutnya kita eksekusi. This db execute. Setelah eksekusi, kita cek apakah hasil eksekusi tadi itu ada perubahan enggak di tabelnya. Maka kita panggil, kita sudah punya parameter yaitu hitung. Jadi kalau ada tambahan baris atau perubahan di baris, baik itu ketika ditambah berarti ada perubahan nambah satu baris, ketika dihapus berarti ada pengurangan satu baris. Nah, itu kan dia dicek apakah ada perubahan, baik itu perubahan baris baru ataupun pengurangan baris. Jadi kita cek di situ. Oke, kita simpan. Kita sudah selesai. Sekarang masuk di kontrol dosen. Kita masuk di kontrol dosen. Kita buat public function delete gitu ya. Delete, kita kirim parameternya id. Oke. Nah, di sini di sini kita tidak usah ngetik terlalu banyak ya, kita sesuaikan saja. Kita copy yang ada di add data karena secara fungsi sama, cuman di sini bukan add data dosen, tapi ini adalah del data dosen. Kemudian ini bukan post, kita kirim parameternya yaitu icon. Kemudian untuk flashnya nanti ini notifikasinya ini bukan ditambahkan. Kalau ditambahkan kan kita insert, karena ini hapus berarti dihapus. Ini juga dihapus. Oke, sepertinya ini sudah. Jangan lupa disimpan. Ini juga jangan lupa disimpan. Ini juga jangan lupa disimpan. Kita coba. Kita tambahkan data baru. Ini kita tambahkan data namanya nib ya. Oke, simpan data. Ups, kenapa ini notifikasinya flashernya data mahasiswa? Seharusnya ini kan dosen. Oke, kita coba masuk di flasher. Oke. Nah, jadi di sini ini penyebabnya di sini. Nah, karena flasher ini pengennya kita umum, jadi bukan punya mahasiswa saja. Nah, mahasiswanya kita hapus. Oke, mahasiswanya kita hapus. Oke, setelah itu kita simpan. Nah, kita coba tambahkan lagi. Simpan. Nah, data berhasil ditambahkan.
Oke. Nah, sekarang kita coba fulan ini kita hapus. Hapus. Yakin ingin menghapus. Oke. Oke, data sudah berhasil dihapus. Oke, jadi begitu. Untuk merapikan ini, untuk nama ini nanti ya. Jadi setelah ya sekalian kita nanti ke edit, kemudian yang terakhir yaitu cari. Ya. Oke, kita sudah punya tambah data untuk data dosen, detail juga kita sudah punya, hapus kita sudah punya. Seri berikutnya kita akan coba untuk edit ini, ke edit ini ya. Seperti yang mahasiswa tentunya ketika diedit tampilannya seperti yang punyanya mahasiswa. Gitu. Oke, sementara begitu kita akan lanjutkan kesempatan berikutnya. Tetap semangat belajar walaupun dalam keadaan puasa. Tentunya puasa tidak menghalangi kita untuk semangat belajar. Oke, terima kasih. Tetap semangat, tetap komitmen untuk belajar terus. Salam lapakkoda.net. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.